Oke, nama saya Ketua Kursus Agung Udayantoro. Saya dari 12 IPA 4 absen 5. Saya akan mempraktekkan tentang materi saya untuk ujian praktek kolaboratif materi IPA yaitu kimia, fisika, dan biologi. Nah, dengan judul penggunaan hand sanitizer dan cuci tangan menggunakan sabun dalam keluarga. Nah, di sini untuk pendahuluannya kita memahami bahwa sudah 1 tahun lamanya kita ini telah hidup berdampingan dengan pandemi. Pandemi ini juga mengajarkan kebiasaan baru pada kehidupan kita. Kita tak henti-hentinya selalu mengumandangkan anjuran prokes dengan harapan agar pandemi cepat selesai. Nah, kendati demikian, bagaimana penerapan prokes khususnya cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer dalam lingkup terkecil seperti keluarga? Kita akan bahas di materi ini. Untuk teknis survei dan penelitiannya itu saya menggunakan objeknya pelaksanaan prokes cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer dalam lingkup keluarga anggota kelompok 2. Dengan subjek keluarga besar anggota kelompok 2, teknik surveinya saya menggunakan kuesioner dalam pengambilan data, lalu data tambahannya saya mengambil dari internet. Nah, data surveinya itu kami punya total responden ada 24, dengan 4 orang sempat pernah terinfeksi corona, namun telah sembuh. Nah, lalu yang belum pernah terinfeksi ada 40 orang. Dengan data frekuensi cuci tangan dengan sabun saat pandemi, ini hitungannya per hari. Frekuensi 0 sampai 10 ada 39, 11 sampai 20 ada 4, 20 sampai 30 ada 1. Lalu durasi cuci tangannya untuk di bawah 5 detik ada 3 orang, untuk 10 sampai 15 detik ada 27 orang, dan 20 sampai 30 detik ada 14 orang. Untuk frekuensi penggunaan hand sanitizer juga ada. Ini per hari hitungannya untuk frekuensi 0 sampai 5 kali. Itu jumlahnya ada 30 orang. Lalu untuk 6 sampai 10 itu ada 10 orang. Untuk 10 sampai 15 orang ada 2 orang. 10 sampai 15 kali ada 2 orang. 15 sampai 20 kali ada 2 orang. Nah, Kang, setelah kita melihat data ini sebenarnya penting nggak sih itu penggunaan hand sanitizer dan mencuci tangan dengan sabun? Nah, untuk supaya kita bisa menjawab ini kita akan membahas dulu. Pertama, fungsi dan kerja sabun itu sendiri. Kita harus memahami bahwa kenapa sih kita harus mencuci tangan? Nah, itu rahasia dari kekuatan sabun yang katanya bisa mencegah corona. Itu ada pada struktur hibridnya. Di mana ini kita lihat ini di gambar itu kepalanya itu bersifat polar dan artinya dia itu bisa menyatu dan air, bisa mengikat air. Nah, yang belah ekornya itu non polar. Jadi dia itu cuma bisa mengikat lemak. Nah, jadi ketika ketika molekul ini tersuspensi dalam air, molekul ini bergantian mengapung menjadi unit soliter dan dapat terhubung dalam larutan dan untuk gelembung-gelembung kecil yang disebut misel. Posisinya itu kepalanya ada di luar dan ekornya terselip di dalam. Itu untuk situ sebenarnya rahasia dari sabun itu sendiri. Tapi paling penting itu sabun itu dia akan menghancurkan membran virus COVID-19 sehingga virusnya tidak aktif lagi. Kita memahami bahwa membrannya itu kan terdiri dari protein sama lemak. Nah, jadi ketika membran itu hancur, yang harusnya dia tuh bisa menginfeksi jaring sel itu dia nggak bisa menginfeksi lagi karena sudah tidak aktif lagi. Nah, jadinya kita perlu menggunakan sabun ketika kita mencuci tangan, tidak hanya air saja. Jadinya misalnya tangan kita ini punya virus, ketika kita mencuci dengan sabun kita menonaktifkan virus yang ada di tangan kita. Sehingga itu salah satu langkah mencegah virus corona. Lalu ini saya sekedar sampingan menjelaskan reaksi saponifikasi. Ini jadi trigliserida atau lemak atau minyak itu dia dengan NaOH atau basa itu menjadi gliserol sama sabun. Ini reaksi saponifikasi atau penyambutan. Lalu kita akan membahas tentang fungsi dan kerja hand sanitizer. Nah, jadi ini kurang lebih sebenarnya ini mirip-mirip dengan sabun, tapi ini ada perbedaan lainnya juga. Nah, kita paham hand sanitizer itu memiliki kadar alkohol yang tinggi. Ini kadar alkohol tinggi ini itu dapat menurunkan kelarutan protein. Kok bisa? Nah, kita mau mengetahui bahwa virus itu terbentuk atas efek hidrofobik. Nah, hand sanitizer dan alkohol tinggi ini dia tuh menurunkan kelarutan protein dan memunculkan gaya antar molekul air H2O dan molekul dari alkohol itu sendiri. Nah, karena
alkohol sama air ini dia bakal menghasilkan interaksi yang kuat. Interaksi kuat ini karena ada gugus OH. OH- itu pada alkohol yang bersifat hidrofilik. Nah, jadinya itu karena airnya tadi bereaksi dengan alkohol, padahal itu proteinnya itu harus bereaksi dengan air, makanya terjadi penurunan kelarutan protein. Nah, penurunan kelarutan protein ini dapat berujung pada denaturasi protein. Ketika itu terus itu bakal menghancurkan virus itu sendiri dan membunuh tuh virus itu sendiri. Makanya kenapa hand sanitizer ini dapat membunuh virus. Makanya kesimpulannya itu penerapan prokes mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan sanitizer itu adalah hal yang penting di kala pandemi. Jadi kita mencegah diri kita terinfeksi virus COVID-19. Dan yang paling penting, melaksanakan prokes kita dapat melindungi diri, juga sekitar kita, entah masyarakat, dan paling penting itu keluarga, agar tidak terinfeksi virus corona. Sekian, terima kasih. Saya menggunakan sumber jurnal dan internet. Saya Tirta Persako Udantoro. Sekian dan terima kasih.